Oke. Lagi di rumah nih, Pak. Gimana Vicky, PKL selesai? Hah? Belum. PKL-nya belum selesai. Oke. Masih masih jalan gitu. Ya nih apa namanya? Bentar, saya lagi. Nah, oke, sore ini kita mau live bareng. Live barengnya ngobrol santai aja kayaknya, Pak. Mau Iya. tanya-tanya nih tentang pengalaman-pengalaman Bapak nih. Saya Pak Prihadi ini kalau saya lihat pengalamannya cukup lumayan, tapi konsisten di satu perusahaan ya Pak. Kalau paling lama iya konsisten di satu perusahaan paling lama. Iya, konsisten di satu perusahaan. Kayaknya loyalitasnya tinggi gitu dan tetap ada di perusahaan itu sampai dengan sekarang. Bisa diceritain nggak nih Pak Iya. pengalamannya dari awal lulus kuliah terus diterima terus sampai dengan sekarang berkarir di perusahaan ini? Baik. Sebelumnya makasih Bu Yuki atas undangannya ya. Paling saya bisa sharing sedikit ya. Mudah-mudahan bisa berguna buat yang lain. Jadi kalau pengalaman pribadi sih sebenarnya saya kan dulu lulus ya. Habis lulus kemudian saya nggak langsung di PGN sebenarnya sih. Saya pernah bergabung dengan industri broadcasting juga. Jadi dulu itu kan pemikirannya adalah ketika lulus adalah kan pertama ya, kalau zaman kita dulu mungkin masuk Big Four itu udah jadi apa ya, pokoknya mesti ada lah gitu ya. Isi pikir kita tuh harus ada gitu ya. Kayak kalau nggak ada tuh kayaknya gimana gitu. Jadi ikut join dulu kap dulu, kemudian ada beberapa perusahaan yang sebelum ke PGN masuk broadcasting. Jadi niatnya memang pengen tahu sih. Jadi masih muda kan coba-coba kan, coba-coba industri mana aja. Kemudian ya udah trialnya terdampar di PGN gitu. Jadi saya masuk PGN itu tahun 2005 ya, tepatnya di Maret 2005. Jadi waktu itu tuh PGN itu bukan apa ya, kayaknya orang nggak banyak tahu soal PGN. Iya, betul. Ya walaupun sebenarnya PGN itu sudah TBK di 2003 ya, di 2003. Tapi dengan apa namanya Pegas ya, nama listed name-nya tuh Pegas di Bursa Efek Indonesia. Nggak banyak orang tahu, terus saya masuk gitu ya. Kalau ditanya kenapa saya masuk sih, sebenarnya sih simpel sih. Saya tuh butuh multi karir gitu ya. Jadi mungkin waktu dulu itu mikirnya dari pengalaman gitu ya. Karena buat saya itu pengalaman itu ya termasuk hal yang penting ya. Selain kuliah di kampus gitu, tapi pengalaman kerja itu saya pikir apa ya, sangat mempengaruhi dalam bentuk seorang gitu ya. Jadi saya coba-coba macam-macam tuh, mau jadi auditor, kemudian masuk broadcasting. Kepikiran saya masuk broadcasting dulu kan. Akhirnya saya terdampar di PGN. Itu juga ketidaksengajaan sebenarnya sih. Ya saya lihat sih menarik ya, PGN tuh BUMN, nggak terlalu banyak orang tahu, tetapi sebenarnya kalau saya sih melihat ada apa ya, ada sesuatu yang menarik di PGN ini ya. Nah, apalagi PGN itu kan TBK ya. Kalau buat saya seorang akuntan, kerja di perusahaan TBK itu punya pengalaman sendiri gitu. Kalau boleh saya cerita, sampai detik ini tuh saya tuh apa ya, saya berterima kasih sebenarnya. Saya di PGN itu bukannya saya cuma bekerja, tapi saya juga belajar gitu ya. PGN membentuk diri saya seperti seperti saat ini gitu ya. Jadi mungkin saya lebih beruntung dibandingkan Bu Teni ya. Bu Teni mungkin dia tuh nggak, maksudnya backgroundnya akuntan tetapi tidak pernah kerja sebagai akuntan ya kan. Tapi saya cukup beruntung ya. Jadi waktu masuk PGN itu saya tuh di bagian pelapor pangan, jadi bisa aplikasi.
cukup lama saya di situ, kira-kira hampir 11 tahun ya. Dari level staff sampai saya kadep di situ gitu. Kemudian baru saya hijrah ke sistem prosedur akuntansi. Masih di akuntansi juga, cuma beda departemen sebagai kadep. Kemudian saya pindah ke treasury sebagai kadep juga, tapi menangani cash management dan prosedur. Dan terakhir saya ditugaskan sebagai direktur keuangan dan administrasi di sesatuan perusahaan PGN gitu. Ya, kalau apa namanya, boleh ceritain nggak? Jadi kalau Bapak pada saat di departemen pelaporan keuangan tadi ya, pelaporan keuangan, terus 11 tahun lumayan juga itu sebuah karir yang dari staff sampai ini 11 tahun di Kadep gitu, boleh diceritain nih kalau pas di pelaporan keuangan tuh biasanya ngapain aja sih di sana gitu. Terus kemudian pindah ke mana? Sistem informasi apa sih? Sistem prosedur. Nah, itu iya, terus kemudian ada berapa divisi? Berarti satu lagi apa? Investment, keuangan. Yang satu lagi saya pindah beda divisi ke cash management dan prosedur. Iya, iya. Bisa ceritain sedikit nggak Pak? Ngerjainnya ngapain sih? Gitu? Iya. Jadi di Departemen Pelaporan Keuangan itu ya main jobnya cuma satu sih, bagaimana mempersiapkan menyusun laporan keuangan, konsolidasi ya. Jadi saya beruntung saya itu masuk di PGN itu pas di bidang saya mau gitu ya. Jadi memang saya itu di bidang laporan. Jadi sebelum saya masuk PGN saya juga megang laporan keuangan juga gitu. Nah ini pegang laporan, cuma bedanya TBK, dan sebagai perusahaan TBK kan punya kewajiban penyampaian laporan keuangan ya, triwulan. Nah itu juga menarik ya. Jadi TBK banyak aturan yang yang mengatur gitu ya. Termasuk kita mesti update standar kan. Nah saya tuh berada kalau dibilang 11 tahun ya, mulai 2005 sampai dengan 2016 itu kan masa-masa konvergensi IFRS ya. Yeah. Nah, waktu saya di pelaporan keuangan, saya bukan cuma bekerja tapi juga belajar gitu. Jadi dari situ saya tuh banyak tahu juga. Jadi kalau di perusahaan TBK itu kan harus update semua informasi ya. Jadi kita juga masih belajar gitu. Makanya saya dalam kurun waktu 11 tahun itu saya coba ambil S2 di Magister Akuntansi kan di UI juga tahun 2007. Kemudian saya mencoba ambil sertifikasi juga CPSAK contohnya dan CPME. Itu sebenarnya tujuannya ya untuk mendukung pekerjaan juga sih sebenarnya. Jadi saya merasa 11 tahun itu saya bukan cuma bekerja tapi juga belajar gitu. Jadi banyak hal yang saya peroleh di bagian pelaporan keuangan tersebut gitu. Tapi sebenarnya paling penting adalah sebagai seorang akuntan tadi sih sebenarnya adalah bagaimana kita memahami proses bisnis di internal perusahaan ya. Kita boleh jago teori, tapi yang paling penting kita harus tahu proses bisnis perusahaan. Dimana masing-masing perusahaan kan punya proses bisnis berbeda ya. Jadi harapannya sih sebenarnya setiap akuntan harus paham soal itu. Ya, terlepas kita juga harus tahu standar gitu ya. Lebih seperti itu. Ini kalau terus kemudian pindah lagi ke SISDUR ya, sistem prosedur kurang lebih belajarnya mengenai proses bisnis ya, lebih ke apa tuh Pak? Jadi kalau sistem prosedur akuntansi itu bagian di akuntansi juga, cuman dia lebih tugasnya itu bagaimana menyusun pedoman, instruksi kerja, PO, kayak gitu-gitu. Jadi ibaratnya fatwanya tuh di SISDUR gitu lah. Sistem kita bilang SISDUR gitu ya. Nah, di situ gitu update ya. Pedoman, akuntansi, kemudian PO dan nikah. Terus akuntansi kan sejak zaman konvergensi itu kan sebenarnya kita diharapkan nggak cuma tukang catat ya. Kan orang-orang di luar akuntansi itu selalu pikir akuntan itu tukang catat. Paling evaluasi tukang catat. Jadi sebenarnya sejak era konversi IFRS ini sebenarnya seorang akuntan itu dituntut untuk lebih aktif gitu ya. Jadi waktu di SISDUR itu
kita mencoba lebih aktif gitu setiap ada proses bisnis yang baru gitu atau transaksi baru di perusahaan, kita selalu undang gitu. Jadi tujuannya adalah memagari ketika transaksi itu dieksekusi, dampak-dampak apa yang terjadi, intinya apa yang terlihat di laporan keuangan nanti gitu ya. Jadi itu yang biasanya peran serta kita juga memberikan advice tuh kepada satuan kerja terkait itu di perusahaan gitu. Gitu ya. Jadi cukup menarik juga ya, maksudnya ini kalau kita lihat ya dari kemarin apa namanya IG live saya yang benar-benar baru akuntan gitu, baru Bapak Prihadi nih. Masih yang banyak lainnya kan itu. yang lainnya enggak, kebetulan memang ya, namanya profesi itu kan beda-beda ya Pak ya. Jadi ada yang Iya. apa namanya Bu Teni memang pernahnya di dalam jadi internal audit gitu kan di dalam perusahaan. Terus kemudian uh, ada beberapa ada konsultan tapi dia bertindaknya juga kebanyakan internal audit juga gitu. Terus kemudian apa namanya ada lagi eksternal audit gitu. Ini kalau Bapak Bapak Prihadi nih benar-benar akuntan sejati gitu ya. 11 tahun di divisi laporan keuangan gitu dan ternyata cukup menarik ya, maksudnya pengalamannya karena harus berhubungan dengan konvergensi PSAK tadi gitu kan. Bisa diceritain nggak sih Pak konvergensi PSAK itu apaan sih Pak? Jadi kan sebenarnya kan IFRS itu kan mulai kalau nggak salah tuh 2009 ya udah mulai kita melakukan konvergensi ya ke sini. Ada beberapa standar yang cukup berdampak lah di PGN. Contohnya PSAK 5055 saya itu 2010 ya kalau nggak salah. Kemudian PSAK 10 terkait sisi kurs. Kemudian terakhir itu PSAK 38. Nah kalau yang PSAK 5055 kan hampir semua perusahaan itu mengalami ya. Jadi dampaknya itu bisa kelihatan tuh laporan keuangannya dulunya lebih slim gitu ya, tiba-tiba jadi gemuk gitu ya gara-gara PSAK ini gitu. Karena PSAK ini menuntut disclosure lebih banyak pasti. Nah itu ketika itu diimplementasi mau pusing juga tuh di pelaporan keuangan karena kita kan belum pernah melakukan gitu ya. Tiba-tiba harus melakukan di mana di pelaporan keuangan itu kan harus menyiapkan laporan keuangan kan setiap triwulan. Saya mengerti sih memang kalau laporan intern itu memang nggak harus full ya seperti dengan tahunan gitu ya. Tapi kalau waktu saya di pelaporan saya memilih standar minimal sama. Kenapa? Supaya nggak kerja 2 kali gitu. Supaya di akun itu nggak kerja 2 kali. Ketika review nggak kerja 2 kali. Sebagai informasi aja, PGN itu selalu melakukan review setengah tahunan. Jadi intinya sih kita berusaha melakukan sesuai yang standar minta gitu ya. Nah kemudian yang PSAK 10 itu cukup drastis tuh karena PGN secara substansinya dia itu sebenarnya mata uang fungsional itu dolar sebenarnya. Tapi karena faktor peraturan perpajakan sebelum tahun 2012 tuh kita tidak dimungkinkan untuk melakukan pelaporan keuangan dolar. Nah dampaknya itu tahun 2008 tuh terlihat mungkin itu seperti di kehebohan ya. PGN itu mengalami kerugian kurs translasi ya, non cash itu hampir sebesar 2,5 triliun rupiah. Nah itu cukup heboh tuh di bursa tuh. Tiba-tiba kok secara cash perusahaan sebesar PGN tuh besar sekali uangnya, tapi cara laba cuma sedikit gitu loh. Nah itu cukup jadi kehebohan sendiri tuh. Nah permasalahan PGN itu justru dibawa oleh DSK ya, ketika melakukan sosialisasi PSAK 10 terutama ke DJP agar perusahaan yang mempunyai fungsional currency-nya misalkan mata uangnya dolar gitu ya, mata pelaporan keuangannya diizinkan untuk dolar juga. Tujuannya adalah memang membuat laporan keuangan itu tidak terlalu banyak terdistorsi gitu ya. Karena kan kalau kita bayangkan kita terdistorsi dengan kerugian selisih kurs 2,5 triliun. Apa kata investor kan? Karena bottom line itu kan menjadi baseline buat dividen kan, gitu. Jadi itu jadi ini juga ya, jadi
menjadi kerutan sendiri, karena ketika kita mengubah mata pelaporan keuangan kita menjadi sesama dengan fungsional, artinya kita juga harus mengubah database kita gitu loh. Kalau yang mungkin kalau monetary item mungkin lebih gampang gitu ya, tapi kalau yang sifatnya yang non monetary gitu, non monetary itu kan kita mesti lihat historical rate-nya kan, kita mesti melihat lagi tuh yang dulu gitu. Nah, kita banyak menggunakan estimasi, kita juga dibantu konsultansi proyeksi dalam hal ini. Ya, itu prosesnya cukup lama tuh, sebelum akhirnya 2012 kita bisa pas ketika implementasi PSAK 10, kita bisa mengeluarkan laporan keuangan dalam bentuk dolar. Kita melakukan perubahan database itu mulai tahun 2009 ya. Perlahan kita merubah khususnya untuk informasi keuangan atau data keuangan yang sifatnya non monetary gitu ya. Nah, itu yang PSAK 10. Kemudian berikutnya PSAK 38. Yang kombinasi yang kita sebelum Dali ya. Nah, itu terjadi terjadi ketika PGN itu ditunjuk sebagai subholding gas ya. Kalau PGN tuh subsidiarinya ada berapa sih Pak, anak perusahaan? Wah, udah banyak ya, karena sejak anak kita mengakuisisi ya? Pertagas kita juga punya anak kan, itu banyak gitu. Dia cukup banyak, ada sampai 30-an ada. 20-an, 30 ada. 20 karena ya. Kita punya Saka Energi juga kan. Saka Energi itu juga punya semacam vehicle entity gitu ya, yang sifatnya juga kayak anak perusahaan juga kan sebenarnya. Jadi kan cukup banyak. Jadi kurang lebih itu. Jadi PSAK 38 itu jadi perhatian ketika kita melakukan akuisisi Pertagas. Kita membeli saham Pertamina yang ada di Pertagas gitu ya. Nah, itu kan masuk transaksi kombinasi bisnis entitas mengendali ya. Artinya tidak ada goodwill di sana, lebih kepada larinya ke equity gitu ya. Nah, itu juga membuat apa ya? Itu juga hal yang aneh gitu. Kalau laporan keuangan PGN kan suka disorot sama analis ya. Jadi kadang-kadang analis itu suka bingung, ini kok begini gitu ya. Kalau mereka ketika kombinasi bisnis atau akuisisi itu menimbulkan goodwill, tapi kalau sebenarnya itu enggak. Nah, mereka tuh bingung itu, kenapa kok bisa terjadi gitu. Karena sebagai informasi, PSAK 38 tuh tidak mempunyai akun produknya EPS ya. Itu kan buatan internal sendiri. Internal ya PSAK. Nah, itu memang agak beda gitu. Jadi makanya analis di luar tuh suka bingung, ini kok bisa gitu ya. Nah, itu tugas kita menjelaskan kenapa seperti itu gitu. Ya, cukup menarik sih pada saat kemarin itu Indonesia mengalami, maksudnya akuntan-akuntan itu harus menyesuaikan PSAK ya, ada konvergensi, terus sekarang udah full adopted kan ya, berarti ya sekarang udah full adopted ke IFRS. Kan convergence. Ya, oke. Masih apa namanya? Bukan full sih istilahnya. Ada tahapan ya, masih ya, maksudnya istilahnya adalah konvergensi IFRS gitu ya. Jadi beberapa PSAK yang kita adopt ke IFRS kan gitu. Terus kemudian nih yang cukup menarik adalah nih kalau dilihat Pak Pri ini sertifikasinya banyak nih gitu. Kalau kita lihat Pak Pri itu punya sertifikasi CPSAK ya kan, terus kemudian apa aja nih Pak, ada sertifikasi apa aja sih Pak? Ada CPMA, ada ada CMA ya. Bedanya apa lagi tuh, CPMA, CMA, terus kemudian ada lagi apa lagi nih Pak? Boleh diceritain satu-satu nggak nih Pak sertifikasinya Pak? Jadi kan kalau dilihat memang ada beberapa, cuman di poinnya sih ada di 3 sih, CA, maka sama CPMA. Selebihnya itu memang turunannya lah. Jadi kalau yang CPSAK itu kan memang kita itu sertifikat yang dikeluarkan oleh IAI ya. Nah, itu juga apa ya,
waktu saya ngambil itu tujuannya sebenarnya cuma satu sih, bagaimana saya itu untuk menunjang pekerjaan sih, menunjang pekerjaan, karena kan saya di pelaporan keuangan ya, artinya saya itu sering berhubungan dengan itu juga, sering terus juga investor juga gitu. Jadi kayaknya saya perlu gitu, perlu verifikasi ini. Harapannya saya kompetensi saya dengan PSAK ini semakin baik gitu ya. Jadi ketika masuk pelaporan keuangan, harapannya sih tidak apa ya, tetap wajar gitu ya, tetap wajar. Karena lapangan wajar, bukannya benar gitu ya, wajar gitu ya. Jadi itu untuk mendukung pekerjaan. Kemudian untuk CPM sendiri sebenarnya tadi sih, ya sebenarnya itu kan agak berbeda kalau CPSAK itu memang fokusnya ke akuntansi keuangan gitu ya. Kalau CPM itu kan lebih ke cost accounting sama management accounting. Jadi sama-sama akar rumputnya accounting, cuman memang kalau CPM itu fokus untuk bagaimana apa ya, pengelolaan biaya gitu ya, pengelolaan biaya kan, cost accounting management accounting kan basicnya itu sebenarnya, bagaimana kita mengelola biaya se-efisien se-efektif mungkin gitu ya, supaya perusahaan itu lebih growth gitu ya. Nah kalau CPSAK ini kan memang lebih kiblatnya ke PSAK gitu ya. Kalau CPM-nya tadi kan memang kiblatnya ya tadi accounting management itu kan nggak ada standarnya, ada kebijakan manajemen sendiri gitu. Sedangkan CPSAK gitu yang kita pakai atau dunia pakai bersama gitu ya. Bedanya CPME sama CME itu apa tuh Pak? Kalau CME itu kan dikeluarkan Australia ya, sebenarnya pasti sama sih, sama-sama fokus ke manajemen accounting. Cuman kalau CPME dikeluarkan oleh IHAMI, kalau CME itu dikeluarkan oleh ICME Australia gitu ya, ICMA gitu ya. Nah kalau ya hanya lokal dan lokal aja sih. Semua basisnya sama. Tapi gitu. Maksudnya untuk belajarnya, ujiannya gitu lebih susahnya mana tuh Pak? Kalau saya sih fokusnya seperti saya bilang tadi, sebenarnya kalau dipecah dua, standar saya itu sebenarnya ada 3, ya SIE, CPSAK, sama CPME, selebihnya turunan. Ya, kalau yang mesti benar-benar ujian itu ya kayak CPSAK sama CPME kan. Kalau CPSAK itu ujiannya kan 2 hari itu, dan itu sering gugur ya. Dan kalau nggak salah waktu saya ujian dulu tuh nilai minimumnya 7 gitu ya. Kalau nggak 7 ya kayak UPTN gitu, jadi kayak gitu, jadi sering gugur gitu. Jadi kalau yang CPM itu lebih ringan, dia ada berapa modul, jadi kita nanti kalau ada yang lulus modulnya bisa lanjutin, bisa ngambil yang nggak lulus aja kan, gitu. Tapi ada berapa modul Pak kalau CPM-nya? Kenapa? Kalau CPM-nya ada berapa modul? Saya lupa ada berapa ya, 6 apa berapa ya? Saya lupa tuh, udah agak lama saya ambilnya. Oh gitu. Udah agak lama. Iya. Kalau nggak salah sekarang modul juga udah nambah ya. Oh gitu. Sejak zaman saya ngambil itu udah nambah lagi gitu modulnya. Berarti kalau mau ujian di di IAMI ya? Ikatan Akuntansi Manajemen ya Indonesia. Iya, Indonesia. Gitu. Iya. Kalau CME berarti itu CME Australia gitu ya Pak ya? Iya. Ujiannya berarti online apa daftarnya di mana Jadi Pak? dulu alhamdulillah saya sih, karena setelah saya lulus CPME ternyata ada semacam apa ya, standarisasi gitu. Ketika saya lulus CPME, secara langsung saya bisa dapat CME gitu. Jadi pas lulus itu ada kerjasama antara jadi waktu saya lulus itu ada dalam kemudian ada kerjasama antara IAMI dengan ICMA gitu ya. Kerjasama dimana kan ini juga tesnya juga hampir sama sebenarnya gitu ya. Jadi dengan ya untungnya saya dengan sekali ujian itu dapat 2 sertifikasi gitu. Tapi dengan waktu yang agak sedikit berbeda ya. Gitu. Satu lagi gelarnya ada SCPA. Apa tuh Pak SCPA? Kalau SCPA sih ini aja sih. SCPA itu kan ada semacam persyaratan ya. Jadi itu nggak pakai tes sih sebenarnya. Jadi ada persyaratan yang harus dipenuhi dan saya memenuhi itu gitu.
Ini Itu ujian di kan mana, Pak? Di IAPI. itu Ujian di Departemen mana? Keuangan Di kan. IAPI. Itu Departemen Keuangan. Jadi waktu Oh, itu saya memenuhi kualifikasi. Saya memenuhi kualifikasi, saya mendaftar, ya saya mendapatkan itu. Saya berhak untuk mendapatkan itu gitu. ini apa sih? Asian CPA? Iya, Asian Chartered Professional Accountant gitu. Oh, iya, iya, iya. Asian CPA berarti ya. Iya. Enggak, ya kan ada juga CPA yang dikeluarin sama IAPI tuh, yang apa, associate, Oh, beda. Ini associate, beda. ya, Beda. ya. Berarti Jadi kalau Asian CPA SCPA ya. itu nanti SCPA itu kita bisa bekerja di lingkungan ASEAN. Jadi yang pemilik SCPA itu bisa gitu. Jadi ketika kita kerja di Singapura, kita dianggap mempunyai kualifikasi sama dengan akuntan Singapura gitu Ya. untuk bersaing Jadi gitu. jadi IAI sama IAI itu sudah ada mutual recognize agreement MRA dengan organisasi akuntan di luar gitu ya, di luar sana, yang sehingga uh, akuntan Indonesia bisa diakui di luar negeri. Gitu kan ya, Pak ya? Iya. Ya, cukup menarik juga nih, Pak. Terus perkembangan apa namanya nih, sekarang kerja masih dari rumah berarti, Pak ya? Atau Sebenarnya saya ada tuh jadwal? sering masuk kantor ya sejak Ah, era new normal gitu. Cuman memang 2 hari ini memang kita diminta untuk WFA gitu ya. Jadi mulai dari hari Kamis kemarin sama ini. Makanya kemarin tuh saya mikir bakal di kantor gitu, ternyata enggak gitu. Gitu. ternyata ini ya, apa namanya, ininya di pas lagi di rumah gitu ya. Di rumah. WFA. Ini kalau kalau menurut Pak Prihadi nih, lulusan-lulusan akuntansi nih, supaya bisa siap kerja di perusahaan sebagai akuntan gitu ya, sebagai akuntan perusahaan, apa aja sih kompetensi yang harus dibutuhkan gitu, apalagi sekarang ini di zaman seperti ini gitu ya, di zaman digitalisasi gitu, kira-kira kompetensinya apa aja sih yang harus ditingkatkan oleh anak-anak? Ya kalau menurut saya sih sebenarnya itu kalau menurut saya ya zaman sekarang itu perusahaan diri kita sebagai akuntan itu nggak cuma sebagai tukang catat gitu ya. Jadi paling nggak kita tuh bisa memberikan value gitu kepada perusahaan lewat misalnya kita bisa memberikan advice atau gimana. Jadi memang pemahaman teori akuntansi itu penting di kampus. Cuman ketika nanti kita masuk dunia kerja, alangkah baiknya kita juga harus segera bisa memahami proses bisnis yang ada di perusahaan tersebut gitu ya. Jadi maksudnya saya sih, kalau pengamat saya sih sebenarnya adalah akuntan itu ya nggak cuma tukang catat, tukang evaluasi, posting, dan bonus lapangan. Jadi kita tuh bisa lebih dari itu gitu. Jadi artinya dengan apa, memahami proses bisnis, kemudian dengan didukung dengan kemampuan teori kita, itu bisa memberikan solusi buat perusahaan sebenarnya. Makanya saya bilang tadi, biasanya kalau di bagian itu, atau waktu saya di bagian situ, ya waktu di pelaporan keuangan juga gitu sih. Kita itu biasanya suka ditanya itu secara informal nggak informal tuh kan nanya gitu terkait dengan transaksi itu. Jadi artinya kan orang di luar akuntansi itu kan sebenarnya juga mengakui gitu kemampuan kita gitu. Terus yang paling penting juga ketika masuk dunia kerja juga apa ya, proses belajar tuh nggak berhenti gitu ya. Justru kalau menurut saya tuh justru di tempat bekerja itulah sebenarnya banyak yang bisa kita pelajari gitu ya. Jadi proses belajar itu nggak berhenti setelah kita lulus gitu ya. Oh, kita lulus supaya kita baru selesai, enggak gitu ya. Karena apa ya, bukti di lapangan sih melihat menunjukkan gitu ya, orang yang ketika masuk dunia kerja kemudian dia beradaptasi dengan perusahaan tempat dia bekerja dan memahami proses bisnisnya, dan dia juga apa ya mampu berkomunikasi dengan rekan-rekan yang lain walaupun bukan di bidang akuntansi, itu dalam karirnya justru lebih sukses gitu ya, gitu.
ada kompetensi lain yang harus ditingkatkan nggak sih Pak? Nih lagi zaman udah masuk ke era digital 4.0, bahkan mau ke Iya. 5.0 gitu di PGN sendiri apa namanya apakah ada kualifikasi khusus gitu ya yang harus dimiliki gitu menjelang ini, apalagi sekarang ini ya udah industri digitalisasinya dipercepat kayaknya Pak. Jadi Mm. kira-kira gimana Pak? Ya apa ya, kalau dalam dunia dunia digital gitu ya, jadi memang kalau dalam era digital ini, kalau pernah saya baca ya, akuntan itu termasuk yang apa ya, profesi yang bakal terancam gitu ya, terancam gitu ya, karena digantikan oleh mesin gitu kan. Uh, tapi kalau saya sih enggak ya, berpikir enggak. Jadi kembali ke lagi, kalau saya, maka kalau saya sih sebenarnya teruslah meningkatkan kompetensi diri kita gitu ya. Contohnya dengan ikut sertifikasi gitu. Sertifikasi mendukung pekerjaan kita. Kalau bisa kita juga memahami bidang IT juga lebih baik gitu ya. Tapi intinya ya tadi, intinya apa ya? Mesin adalah mesin gitu ya. Sistem adalah sistem gitu ya. Yang penting kan, kalau saya bilang, yang penting itu demand behind the gun gitu ya. The gun-nya itu kan sistemnya gitu ya. Yang penting adalah orang itu bagaimana gitu. Bagaimana sistem itu kan benda mati yang harus diimprove setiap saat sesuai dengan perkembangan bisnis perusahaan gitu ya. Makanya sebagai akuntan kita juga mesti siap gitu ya. Siap untuk membantu perusahaan mengupdate proses bisnis ada yang berbasis IT tentunya gitu ya. Jadi harapannya tuh akuntan nggak punah gitu. Akuntan itu bukan tukang catat gitu. Jadi tolong camkan bahwa akuntan itu bukan tukang catat gitu ya. Saya tuh agak benci kalau akuntan dibilang tukang catat gitu ya. Kalau kita bisa berbuat lebih dari itu gitu. Ya. Banyak hal yang bisa dilakukan akuntan, bukan hanya sekedar mencatat debit kredit ya Pak ya. Iya. Iya, ya menarik juga gitu. Maksudnya kalau dari apa dari tadi Bawa bilang kita bukan hanya sebagai tukang catat, tapi ada hal-hal lain gitu ya. Bahkan kalau kalau menurut saya nih zamannya era digital ini yang harus dicermati adalah data keuangan yang ada di perusahaan gitu kan. Sekian banyak transaksi, sekian banyak apa namanya, sekian banyak data data apapun gitu, mau data penjualan, mau data ini, sebenarnya itu yang bisa bisa menjadi bahan untuk dianalisa akuntan gitu kan, sehingga bisa menghasilkan keputusan bisnis yang lebih bisa membangun perusahaan gitu. Itu sih menurut saya sih Pak ya. Jadi Iya. uh, karena tools untuk industri 4.0 ini data analisa data itu penting banget gitu ya, penting banget untuk melakukan ini. uh, Apa ya? jadi, jadi bingung nih. Ada hal lain yang mau di-sharing kira-kira Pak Prihadi gitu? Saya sebenarnya uh, tertarik gitu karena akuntan ini Pak Prihadi salah satu tadi akuntan akuntan perusahaan yang cukup konsisten ya. Jadi berada di satu perusahaan sekian belas tahun. Kalau di total udah udah sampai 20 tahun, Pak? Belum kan? Belum 15 tahun. 15 Tapi tahun benar, ya. kalau saya di akuntansinya itu mungkin sekitar 13 tahun ya. Iya. 13 tahun, dari 15 tahun 13 tahun di akuntansi. Cukup menarik juga, banyak hal yang pasti banyak hal ini Iya. dari tadi perubahan sistem gitu kan, maksudnya di perusahaan pasti ganti sistem itu inilah ya apa namanya, sesuatu hal yang kadang-kadang terjadi gitu kan. uh, Terus kemudian apa yang menarik itu kadang-kadang kalau kita ganti sistem terus harus banyak yang disesuaikan gitu kan. Terus kemudian
ada hal-hal lain yang perlu sesuai dipahami lagi gitu mengenai sistem itu. Kalau di PGN sering ada pergantian sistem gitu nggak Pak? Atau Enggak sih, biasanya? jadi sejak kita TBK kita pakai Oracle. Cuman perbedaannya adalah Oracle itu sudah berkembang ya. Dulu waktu saya masuk PGN tuh mulai pakai Oracle itu kan 2003. Ketika PGN itu go public gitu ya. Kemudian itu masih satu modul lah, lama-lama berkembang. Jadi penambahan modul itu banyak. Sampai sekarang kita masih pakai Oracle. Cuma memang ada beberapa hal yang perlu ya terus kita kembangkan ya terkait dengan integrasi masing-masing modul, proses bisnisnya dirapikan lagi gitu ya. Jadi makanya saya bilang tadi bahwa sistem ada sistem, tapi intinya adalah peran orangnya gitu ya, orangnya untuk menyusun proses bisnisnya serapi mungkin gitu ya, dengan menggunakan sistem tersebut itu tentunya gitu ya. Jadi harapannya tadi kalau bisa proses bisnisnya itu diatur sedemikian rupa dengan baik dengan orang-orang yang baik gitu ya. Harapannya contohnya data keuangan tadi nggak cuma sekedar data gitu ya. Karena kalau data cuma sekedar data ya nggak bisa menjelaskan apa-apa gitu kan. Data itu mesti diolah gitu ya. Memang diolah by sistem, tapi kan diatur juga oleh orangnya gitu ya. Bagaimana, seperti apa, dimensi data seperti apa, itu kan orang di belakangnya yang harus kuat gitu ya. Nah di situ kalau menurut saya itu peluang akuntan di sana. Sebenarnya akuntan itu dengan era konvergensi dan era digitalisasi ini sebenarnya kalau menurut saya lihat opportunity-nya adalah dinaikkan grade-nya gitu ya. Kalau menurut saya ya harusnya akuntan tuh merasa harusnya grade-nya dinaikkan. Akuntan juga harus bertransformasi gitu, jangan seperti dulu lagi karena zaman kan berubah ya. Kita harus memposisikan diri kita tetap memberikan manfaat dengan kompetensi kita miliki gitu ya. Jadi kalau saya sih beberapa seperti itu. Jadi kembali lagi teman-teman yang mau masuk dunia kerja, tingkat kompetensi ketika sudah bekerja, tolong komunikasi skillnya ditingkatkan, kemudian maintain terus kompetensinya, kemudian ya tadi mengertilah proses bisnis di perusahaannya gitu ya. Karena buat apa kita punya sertifikasi panjang-panjang tapi proses bisnis nggak ngerti gitu kan? Itu nggak akan membantu sama sekali. Jadi kembali lagi akuntan itu harus mengerti proses bisnis. Sampai memang kompetensinya juga ditingkatkan gitu. Ya. Kalau itu kan kita lihat dari kompetensi akuntansinya yang mungkin bisa ditingkatkan atau kompetensi lain yang berhubungan dengan akuntansi. Kalau kita lihat anak-anak zaman sekarang nih yang masih kurang tuh kadang-kadang masalah soft skill nih Pak. Soft skill anak-anak zaman sekarang apa sih yang harus diperhatikan gitu. Jadi supaya apa ya anak-anak kalau di PGN punya pengalaman nggak Pak anak-anak milenial gitu yang kerja di bawah Bapak gitu apakah ada sesuatu hal yang mungkin perlu diperbaiki atau harus ditingkatkan lagi? Kalau milenial gitu ya, milenial itu jadi saya punya pengalaman sih. Kalau zaman kita dulu kan kalau akuntan lulus itu pasti maunya auditor ya. Iya. Jadi auditor Big Four itu kayaknya satu kebanggaan gitu ya. Ya, kalau angkatan kita tuh begitu biasanya. Tapi kalau sekarang itu enggak. Enggak ada yang salah sih, enggak ada yang salah dengan itu, enggak ada yang salah. Tapi itu kan hanya cara orang berpikir ya. Kalau sekarang itu memang lebih cenderung instan. Kalau saya pribadi dulu saya tuh nggak mau instan gitu ya. Saya tuh mau tergembleng dulu di dunia kerja gitu ya. Ya makanya saya ada 1-2 sebelum ke PGN itu join perusahaan lain gitu. Jadi saya tuh pengen saya tergembleng dulu ketika masuk dunia kerja itu kan nggak serta-merta apa ya. Itu kan ketika bekerja itu kita nggak cuma duduk terus bekerja gitu kan enggak ya. Maksudnya kita berinteraksi dengan orang. Itu membentuk soft skills kita gitu. Bagaimana kita komunikasi, ya kan, bagaimana kita diskusi sama orang, gitu kan. Terus bagaimana kita ngambil keputusan, gitu kan. Nah, dengan arena berbeda, harapannya itu bisa jadi, kalau buat saya ya, jadi salah satu muka gitu ya.
Ya. Nah, kalau yang sekarang memang lebih instan, tapi itu nggak salah sih sebenarnya sih. Itu kan apa ya, perbedaan generasi itu bisa berbeda. Tapi intinya memang kalau yang milenial itu kan lebih apa ya, lebih inovatifnya lebih ya kalau anak-anak milenial sekarang. Ya mungkin itu yang perlu di apa ya, di terus dibina gitu ya, diarahkan gitu ya untuk kepentingan perusahaan gitu ya. Ada perbedaan generasi. Jadi kalau saya sih berpikir jangan berusaha membuat orang itu mirip kayak kita gitu ya, apalagi beda generasi gitu ya. Tapi berupayalah memahami orang itu dan gunakan orang itu semaksimal mungkin buat mencapai tujuan perusahaan. Gitu. Kira seperti itu Iya, Bu iya, Yuki. iya. Emang apa daya inovasinya, kreativitasnya sebenarnya anak sekarang lebih lebih tinggi ya daripada Iya, anak apa orang-orang yang sebelum milenial gitu. Cuman kadang-kadang mereka masih punya kelemahan di masalah komunikasi gitu, Pak. Ya nggak, Pak? iya, Kalau dari pengalaman ya mungkin ya komunikasinya agak-agak, kalau saya dapat masukan gitu kadang-kadang sama HRD, dari HRD di perusahaan tuh kadang-kadang masalah komunikasi yang masih agak agak kurang di mereka. Uh, saya rasa itu mungkin itu aja Pak. Saya Bapak mungkin ada yang mau di sharing lagi. Saya untuk sebagai penutup kira-kira ada hal lain yang mau disampaikan gitu untuk mahasiswa-mahasiswa atau para calon pencari kerja nih, pencari kerja yang di luar gitu, mungkin bukan hanya akuntan ya, apalagi lagi zaman susah seperti ini gitu ya. Mungkin iya. agak susah cari pekerjaan gitu kan, terus kemudian susah untuk memulai sesuatu apa gitu. Nah, mungkin bisa kasih pandangan Bapak atau kasih saran-saran buat buat viewer-viewer di luar sana gitu, Pak. Intinya sih buat akuntan tadi, mungkin saya mau ulang lagi ya, buat akuntan yang akan masuk di dunia kerja, intinya apa ya, saya cuma bilang bahwa ketika kita lulus, oke bagus, selesai, nggak begitu. Justru sebenarnya itu perjuangan Anda itu baru dimulai sebenarnya. Intinya bagaimana Anda bisa sukses di dunia kerja, balik Anda sendiri. Bagaimana Anda itu bisa meningkatkan kompetensi Anda. Kemudian juga bagaimana Anda bisa lebih agile gitu terhadap perubahan yang ada gitu ya. Kemudian contohnya memahami proses bisnis perusahaan Anda, kemudian juga melihat setiap peluang yang ada gitu ya. Karena kompetensi akuntansi itu kan banyak gitu, bisa jadi terkait sama operasi juga gitu ya. Maksudnya pandai-pandailah kita melihat itu gitu. Jadi kembali lagi kalau saya bilang nggak perlu khawatir kalau menurut saya akuntan itu nggak akan punah gitu ya. Selama kita juga memposisikan diri kita tidak hanya sebagai robot yang tukang catat gitu ya. Jadi kita bisa berbuat lebih untuk mendukung perusahaan. Nah intinya yang berikutnya adalah mungkin saya nggak tahu ya, mungkin apakah cocok saran saya dengan anak milenial. Saya punya pengalaman mewawancara, interview anak-anak baru gitu. Saya melihat bahwa ketika ada seorang akuntan itu bekerja sebelum jadi auditor, dia itu mempunyai nilai apa ya? Nilai lebih gitu ya. Jadi kompetensinya tuh terlihat gitu. Entah kenapa tuh terlihat gitu. Nah itu mungkin saran saya sebenarnya sih. Kalau bisa sih masuk jadi auditor dulu. Biar Anda tergembleng gitu ya. Tergembleng nggak secara skill juga soft skill. Karena percaya atau tidak, ketika kita jadi auditor, semua ilmu yang Anda pelajari pasti terpakai. Anda baru mikir, wah kemarin tuh nggak perhatiin ya mata kuliahnya. Jadi baru sadar nanti. Tapi nggak apa-apa, nggak ada kata lambat kan. Kan kita bisa belajar lagi. Jadi intinya kalau saya sih pesannya itu sih, tapi kembali lagi ke teman-teman sih sebenarnya. Itu bagaimana. Tapi intinya adalah tingkat kompetensi, berusaha agile gitu ya. Kemudian tolong komunikasinya juga ditingkatkan gitu ya. Jadi lebih supel dengan yang lain. Gitu. Karena kita dalam perusahaan tidak bekerja sendiri. Kita bekerja bersama-sama gitu.
uh, cukup menarik juga Pak Prihadi. Terima kasih banyak atas waktunya. Ya. Ini kebetulan emang sebentar lagi udah 1 jam, jadi kalau live IG ini emang khususnya cuman hanya 1 jam Pak, gitu. Jadi kita kita sudahi dulu Pak. Terima kasih banyak atas sharingnya di sore hari Ya. ini, gitu. Mudah-mudahan apa yang Pak Prihadi sharing bisa berguna buat buat audiens ya. Amin gitu ya Pak ya. Nanti kapan-kapan kita mungkin bisa bahas topik yang lain, mungkin bahas tes AK gitu. Oh gitu ya. Mungkin kapan-kapan Bapak akan diundang jadi dosen tamu di perkuliahan di UI, boleh juga Pak. Gitu, ntar kami undang Pak kalau bersedia hadir Ya. Pak Prihadi. Nanti kita ini kan kita arrange lagi jadwalnya. Terima kasih banyak nih Pak Prihadi. Iya, terima kasih Bu Yuki atas undangannya ya. Iya, atas waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, thank you Pak. Ya.